Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Farizal Alam dari kelas 2T3 Teknik Elektronika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang dual port block RAM. Sebelumnya saya sudah menyiapkan program VHDL-nya. Saya beri nama DP RAM, yaitu dual port block RAM. Untuk generiknya di sini memperkenalkan bahwa ada data yang berisi 32 bit dan 9 bit. Untuk portnya sendiri ada clock, write enable, address, DPRA, dan data input dikondisikan sebagai input. Lalu untuk outputnya sendiri adalah SPO dan DPO. Untuk RAM tipenya sendiri adalah array yang menggunakan rumus seperti ini. Lalu ketika clock bernilai 1 dan enable bernilai 1, maka data address dikeluarkan pada output SPO dan data DPRA dikeluarkan pada output DPO. Lalu ketika write enable 1, dikarenakan data A dan DPRA ini sama, maka outputnya nanti keluarnya sama ketika enable bernilai 1. Kita cek sintak terlebih dahulu. Cek sintak berhasil, lalu saya beralih ke test bench-nya. Untuk test bench-nya sendiri saya juga sudah menyiapkan sebelumnya. Di sini ada portnya yang isinya sama seperti VHDL tadi. Lalu ada inputnya sendiri, yaitu clock, write enable, address, DPRA, dan data input. Lalu outputnya sendiri yaitu SPO dan DPO. Ada clock prosesnya. Lalu pada bagian proses, ketika write enable bernilai 1 dan enable bernilai 1, maka data ini akan dikeluarkan pada output SPO dan DPO itu tadi. Untuk write enable dan enable bernilai 1, nilai A adalah 0, DPRA 0, dan data inputnya bernilai 1. Begitupun seterusnya sampai DPRA nya bernilai 00 dan data inputnya bernilai 1 dan 11. Ini data inputnya saya berikan 2 dengan nilai yang berbeda, dimana nanti akan kelihatan hasilnya pada saat write enable bernilai 0. Untuk DPR nya sendiri saya berikan konstan dengan nilai 0. Lalu ketika write enable bernilai 0, maka terjadi proses reading, di mana proses yang input diberikan pada saat proses writing akan dikeluarkan pada proses writing. Kita cek sintak terlebih dahulu. Cek sintak berhasil, lalu kita simulasikan. Sebelumnya saya redix terlebih dahulu. Saya rubah warnanya biar tidak bingung. Jadi seperti ini. Pada saat write enable bernilai 1 dan enable-nya juga bernilai 1, maka pada address 0
data inputnya 1 2, maka SPO yang dikeluarkan atau output yang dikeluarkan adalah 1 2. Lalu ketika address 1, data yang dikeluarkan adalah 1 0, data input 1 0. Lalu pada address 2 hanya 1. Untuk address 3 yang dikeluarkan pada SPO adalah 1 3. Itu pada saat write enable bernilai 1. Lalu sampai sini, ketika write enable bernilai 0, maka terjadi proses reading, yaitu ketika pada address 0 di sini terlihat bahwa SPO-nya 2, di mana 2 ini adalah data terakhir yang diberikan oleh data input. Nah, di sini outputnya adalah 2. Lalu untuk address 1, SPO-nya juga bernilai 0 dan DPO bernilai 0. Karena ini terjadi kesamaan data karena data pada address dan DBRA sama, maka terjadi kesamaan juga pada outputnya. Untuk data address 4 misalnya 4, lalu pada SPO yaitu data terakhirnya adalah 2. Sini data input saya berikan 1 2 dan outputnya 1 2, namun yang dibaca adalah data terakhir yaitu 2. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.